Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Wulandari, NIM 18, 19, 10, 50, 10, 14, akan mempresentasikan tentang hasil dari pengerjaan saya, yaitu dengan judul Pengelolaan Terumbu Karang sebagai Strategi Pengembangan Ekowisata Studi Kasus Pulau Hobau dan Putus-Putus, yaitu Sulawesi Utara. Yang pertama-tama, apa itu wilayah pesisir? Wilayah pesisir itu merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dengan UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir ini memiliki sumber daya yang unik dan produktivitas yang sangat tinggi, baik berupa sumber daya yang dapat pulih dan tidak. Nah, ini menurut dari Begen 2022 dan juga Bengeng 2024. Dalam wilayah pesisir selalu memiliki permasalahan yang sering terjadi, yaitu seperti kenapa bisa terjadi? Karena pada wilayah pesisir itu banyak menyediakan sumber daya alam yang produktif dan memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seiring dengan intensitas pembangunan dan juga daya dukung ekosistem pesisir dalam penyediaan segenap sumber daya alam dan juga jasa-jasa lingkungan yang mulai saat ini terancam rusak. Pada permasalahan tersebut terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir tentunya tidak terlepas dari penggunaan jasa-jasa lingkungan, di mana sering tumbuh isu-isu pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya yang selalu meningkat berbanding lurus dengan intensitas pembangunan tingkat terkecuali pada wilayah pesisir. Nah, seringkali juga terjadi adalah di mana pembangunan yang dilakukan tidak sebanding dengan daya dukung dan kapasitas ekosistem pesisir, sehingga itu dapat memberikan ancaman kepada kerusakan sumber daya alam. Nah, sekarang pembangunan di wilayah pesisir itu begitu tinggi, namun dengan adanya pertumbuhan penduduk begitu tinggi, sehingga banyaknya reklamasi yang terjadi di wilayah pesisir. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir, termasuk pada daerah terumbu karang. Nah, ini merupakan berbagai masalah yang sering terjadi di daerah wilayah pesisir, yaitu adanya pencemaran, distressing fishing, overfishing, dan juga illegal fishing. Konflik penggunaan lahan dan juga ada penggunaan lahan yang tidak sesuai kerawanan bencana. Dan yang pastinya adalah rawan kemiskinan, di mana pada wilayah Indonesia kan ini merupakan daerah perairan yang begitu luas dan juga hampir dari Indonesia ini adalah berupa lautan. Nah, namun kenapa pada wilayah pesisir sering terjadi kemiskinan? Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pada masyarakat di wilayah pesisir, sehingga dalam mengelola sumber daya yang ada di pesisir, mereka sangat rendah. Hal ini dapat terjadi dan mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Nah, yang selanjutnya itu adalah degradasi fisik habitat. Adanya eksploitasi sumber daya alam dan juga ada konflik penggunaan lahan, ruang, dan juga pembangunan. Apakah bisa pembangunan pesisir dan laut dapat berkelanjutan dengan adanya berbasis ekosistem? Tentu saja tetap bisa, seperti kita dengan cara pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya. Nah, sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya penurunan ekosistem pada pesisir, dan juga bisa pemanfaatan ruang pesisir dan lautan yang harmonis. Dengan harmonisasinya antara lautan dan juga pesisir akan menyeimbangkan adanya ekosistem yang berada di pesisir.
Nah, juga ada pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya. Saya mengambil satu, yaitu tentang sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya, yaitu daya dukung wilayah menjadi salah satu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dengan mengacu kepada aspek-aspek ketersediaan dan kemampuan sumber daya terhadap populasi atau aktivitas yang ditopang. Seperti ini, dengan adanya sumber daya yang didukung dengan adanya ekosistem, maka sistem ekologi yang akan menjadi prinsip pembangunan yang menggabungkan kepentingan kualitas lingkungan alami dan pembangunan sosial ekonomi serta budaya akan berjalan dengan baik dengan mengutamakan keterpaduan secara terintegrasi dalam wilayah pulau-pulau kecil. Nah, dari sistem ekologi ini, kita mengharapkan mampu menyeimbangkan antara hubungan sosial, ekonomi, dan juga budaya pada masyarakat, sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Nah, apa itu ekologi? Ekologi sendiri dikenal sebagai ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dampak ekologi merupakan dampak yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan hidup sendiri meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir yang berupa mangrove, lamun, terumbu karang, dan juga flora dan fauna darat, serta biota perairan. Nah, pada studi kasus ini saya mengambil studi kasus pada Pulau Hobau dan putus-putus yang berada di Sulawesi Utara. Nah, di mana ini pada daerah ini terdapat terumbu karang yang sangat melimpah. Namun dari lambat tahun terus mengalami penurunan karena adanya kerusakan pada lingkungan di ekosistem terumbu karang. Nah, pada Pulau Hobau dan putus-putus ini merupakan gugus pulau di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan pulau tersebut cukup dekat atau tidak lebih dari 2 mil laut sehingga keberadaan terumbu karang sangat melimpah. Hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena memiliki ikan-ikan yang berada di terumbu karang. Nah, sehingga dengan adanya berada di situ, nilai jual pada ikan itu akan tinggi dan banyak nelayan yang menangkap ikan di kawasan tersebut. Secara dimensi langsung dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap kelimpahan ikan, diindikasikan memiliki sensitivitas tinggi terhadap keberlanjutan. Nah, sedangkan dimensi kelembagaan yang memiliki nilai sensitivitas tinggi dalam mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan adalah pada atribut peran masyarakat dan pengelolaan perikanan. Nah, di sini pada pengelolaan terumbu karang ini peran masyarakat sangat dipentingkan karena di mana jika pemerintah tetap menyediakan program-program yang akan membantu untuk meningkatkan terumbu karang, namun masyarakat tidak andil pada program tersebut, maka akan sia-sia saja. Dan di samping itu juga pentingnya pengetahuan untuk masyarakat agar dapat mengembangkan terumbu karang ini dan juga menjaga kelestarian terumbu karang agar tetap lebih baik. Nah, keberadaan terumbu karang saat ini hampir saja punah, di mana bukan saja punah, sudah banyak yang rusak. Selain itu, terumbu karang tumbuhnya lagi bisa beratus-ratus tahun, kisaran ratusan tahun agar menjadi lebih baik lagi. Nah, pada studi kasus ini, semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2005, produksi perikanan mencapai 13 ton. Namun pada tahun 2009, hasil panen kian menurun menjadi 8 ton saja. Nah, hal ini terjadi karena adanya kerusakan ekosistem
pada terumbu karang. Nah, jika terumbu karang itu rusak, maka habitat ikan di sekitar terumbu karang itu akan menghilang. Hal ini akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan pada para nelayan. Nah, ini akan merugikan para nelayan. Makanya itu perekonomian di sekitar para nelayan itu semakin menurun, dan kemiskinan pun semakin membesar di daerah pesisir. Hal ini perlu adanya perencanaan dan pengelolaan dengan baik agar semua itu dapat terjaga dan stabilnya itu akan tetap terjaga. Bagaimana strategi pengembangan wilayah pesisir agar tetap berkelanjutan namun tetap berbasis ekosistem terumbu karang? Seperti yang pertama, yaitu dengan strategi pertama, dengan memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang. Dan yang kedua yaitu adalah mempertegas pemerintah daerah dan masyarakat untuk berkomitmen dalam mengelola ekosistem terumbu karang. Dan yang strategi kedua yaitu dengan mengurangi laju degradasi terumbu karang, mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, dan juga tata ruang, wilayah, dan juga kearifan masyarakat pesisir. Terumbu karang, tingkat partisipasi, yaitu pada masyarakat sendiri, itu sangat penting, di mana dengan keadaan potensi yang berada di Pulau Hobo dan Putus-Putus akan mampu menggerakkan ekowisata yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, di sini tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan, di mana jika kita menentukan program seperti diving atau snorkeling, nah di sini peran masyarakat sangat penting dan juga utama, di mana karena di situ adalah pengelola utama, yaitu adalah masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu akan terhubung dengan pemerintahan daerah seperti dengan adanya perizinan dan lain-lain. Nah, kenapa tadi ada snorkeling dan juga diving? Nah, di mana itu sangat berhubung terhadap strategi ekowisata untuk meningkatkan ekosistem terumbu karang. Nah, yaitu ekowisata atau biasa disebut juga ekowisata bahari. Nah, ini merupakan bentuk pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dikembangkan dengan pendekatan konservasi. Nah, ekosistem diving sendiri, ekowisata diving sendiri merupakan ekosistem laut yang memberikan beragam jasa rekreasi bagi manusia. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkatkan seiringnya munculnya berbagai potensi usaha. Nah, dengan adanya diving ini diharapkan pertumbuhan perekonomian yang berada di masyarakat akan semakin meningkat dan juga dapat meningkatkan rasa kepedulian pada para wisata menjadi lebih tinggi sehingga mereka dapat melindungi serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap ekosistem terumbu karang dan juga lingkungan sekitar. Untuk ekowisata snorkeling sendiri, ini merupakan suatu ekowisata yang sekarang sedang diminati. Nah, selain itu, agar para wisatawan dapat menikmati dan melihat keindahan bawah laut, nah, dengan cara ini, para wisatawan juga dapat melihat habitat yang berada di bawah laut. Nah, selain itu, diharapkan masyarakat mendapat penghasilan dengan menyediakan jasa untuk kegiatan pengunjung seperti memandu wisata, menyediakan sarana menyelam, dan juga snorkeling. Nah, di sini partisipasi masyarakat itu sangat penting. Jadi partisipasi itu masyarakat sangat penting, yaitu harus utama dan juga perlunya pengetahuan bagi masyarakat, sehingga pemerintah perlu andil di sini, di mana mereka harus menyediakan program dan juga wadah bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan itu dengan lebih baik. Kesimpulannya sendiri, menjaga ekosistem terumbu karang akan sangat bermanfaat bagi habitat ikan, sehingga hasil tangkapan para nelayan juga ikut meningkat. Selain itu, terumbu karang juga bisa digunakan sebagai ekowisata seperti diving dan juga snorkeling.
yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya strategi pengolahan terumbu karang di Pulau Hogo dan Putus-Putus diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan juga ekosistem terumbu karang. Berikut merupakan daftar pustaka dan dari sumber pustaka dan juga literatur yang sudah saya ambil. Nah, dari gambar tersebut ada beberapa gambar yang saya ambil dari Eco Magazine dan juga Solar Power Bronzil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.